Agar suaminya memiliki semangat untuk hidup, sang istri memasukkan tangan suaminya ke dalam bajunya. Haruko ingin melakukan segala cara untuk menyembuhkannya yang menderita depresi. Ia bahkan mengundang kakak suaminya, berharap bisa membantu. Sayangnya, sang kakak justru meremehkannya dan malah memperburuk keadaan. Sejak itu, suaminya semakin tertutup. Ia menghabiskan waktu di balik selimut, enggan bicara atau keluar kamar. Haruko mencoba membujuknya melakukan hal yang dulu ia sukai, seperti memasak. Tapi ia kehilangan rasa, dapur berantakan, dan rasa percaya dirinya pun ikut runtuh. Meski begitu, Haruko tetap mendampinginya dengan sabar, terus mencari cara untuk membantu kesembuhan suaminya. Atas saran dokter, Haruko meminta suaminya menulis buku harian. Seiring waktu, pria itu mulai menyadari pengorbanan Haruko. Ia merasa bersalah, namun Haruko menjawab, "Aku tidak merasa terbebani sedikit pun." Namun tanpa suaminya tahu, tabungan mereka hampir habis. Haruko mengambil pekerjaan ilustrasi kecil-kecilan. Beruntung usahanya menarik perhatian editor, hingga ia mendapat proyek buku ilustrasi yang lebih besar. Di malam yang cerah, Haruko berkata, "Selama kita terus berusaha, hasilnya akan datang." Melihat Haruko semakin percaya diri, suaminya merasa bangga. Dulu ia yang melindungi Haruko, kini istrinya yang menguatkannya. Beberapa bulan berlalu, Haruko makin sibuk dan suaminya mulai mengurus rumah. Namun karena seharian sendiri, ia mudah merasa kesepian. Ia sering bicara sendiri di sekitar Haruko, hanya untuk merasa dekat. Suatu hari, suaminya menemukan kesalahan ilustrasi. Ia menyarankan Haruko menghubungi penerbit, tapi karena lelah, Haruko menjawab ketus. Suaminya terdiam, lalu menangis pelan di kamar mandi, karena kata-kata istrinya terasa menyakitkan. Dalam keputusasaan, ia nyaris melakukan tindakan berbahaya, tapi Haruko cepat menyadari dan menyelamatkannya. Suaminya merasa semakin jauh, ia menganggap dirinya beban. Haruko menyesal, pertengkaran kecil terasa seperti badai bagi suaminya. Setelah proyeknya selesai, Haruko menulis maaf. Perlahan, hati pria itu mulai terbuka. Ia mulai ingin sembuh, bukan hanya demi keluarga, tapi juga demi dirinya sendiri. Editor Haruko menyukai karyanya, dan menyarankan ia kembali mengejar mimpi sebagai komikus. Melihat karya lamanya, Haruko sadar inspirasi terbaiknya adalah keluarganya. Ia pun memutuskan membuat komik dari kisah mereka. Naskah pertamanya langsung disetujui. Hari-hari mereka menjadi lebih tenang, dan suaminya perlahan membaik. Pada hari ulang tahun pernikahan, mereka menghadiri reuni sekolah. Pria itu yang dulu selalu absen, kini berdiri dan berkata, "Aku pernah menderita depresi, tapi berkat istriku, aku bisa melewatinya." Ia meneteskan air mata, dan Haruko menjawab, "Bukankah kita sudah janji bersama dalam suka dan duka?" Dalam proses itu, Haruko juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Mereka menyelamatkan satu sama lain, saling memahami dan menerima, dan inilah makna sejati dari hubungan suami istri. Setelah reuni, Haruko menulis buku berjudul "Suamiku Menderita Depresi." Kini pria itu sudah jauh lebih baik. Ia bisa keluar rumah sendiri dan tersenyum kembali. Buku mereka mendapat sambutan hangat, dan Mikio diundang berbicara di sebuah seminar. Haruko bukan hanya istri, tapi sahabat, penopang, dan penyelamat. Karena cinta sejati adalah saat dua orang saling menyelamatkan, bukan meninggalkan.